Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Asmayani Siregar dari Prodi Komunikasi kelas KM 303 dengan mata kuliah Public Speaking dan Presentation akan menjawab ujian akhir semester ganjil atau UAS tahun 2022-2023. Pertanyaannya yaitu jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentation yang meliputi A. Aspek komunikasi verbal, B. Aspek komunikasi nonverbal, C. Aspek artikulasi dan intonasi suara, yang D. Aspek mengenal audiens, yang C. Aspek lainnya yang terkait. Saya akan menjawab mengenai aspek-aspek komunikasi verbal dalam public speaking dan presentation. Itu ada meliputi vocabulary. Vocabulary sendiri yaitu perbendaharaan kata-kata, perbendaharaan kata-kata. Jadi komunikasi tidak akan efektif apabila pesan yang disampaikan tidak dimengerti. Yang kedua itu ada reaching atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan berhasil apabila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau lambat. Yang ketiga dia ada singkat dan jelas. Jadi dalam berkomunikasi akan lebih efektif juga bila disampaikan secara singkat dan jelas. Intinya itu langsung pada pokok permasalahan sehingga dapat lebih mudah untuk dimengerti audiens. Terus dia yang keempat itu ada timing. Timing itu yaitu waktu yang tepat. Jadi timing itu adalah hasil yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Artinya menyediakan waktu untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang B itu ada aspek komunikasi nonverbal. Aspek komunikasi nonverbal sendiri itu meliputi yang pertama itu ada ekspresi wajah. Jadi kalau kita ingin melakukan public speaking atau presentation, kita harus ekspresikan gimana wajah kita. Jadi wajah itu merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi ya. Sebab ekspresi wajah yaitu cerminan dari suasana atau emosi hati seseorang sendiri gitu. Yang kedua dia ada postur tubuh. Jadi postur tubuh ini merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal juga yang dapat menyampaikan bentuk informasi gitu. Misalnya berdiri tegak di pinggul itu pasti menunjukkan sikap seseorang tegas dan berkuasa gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan public speaking atau presentation, bentuk tubuh atau postur tubuh itu harus diperhatikan juga, karena kan nggak mungkin tuh kalau kita berhadapan sama orang kita postur tubuhnya atau gerak-geriknya itu berbeda gitu ya, atau nggak sesuai dengan pembawaannya gitu. Terus yang ketiga itu ada tatapan mata. Jadi kalau kita ingin melakukan public speaking ataupun presentation, tatapan mata itu juga penting. Itu salah satu utamanya juga. Jadi kalau tatapan mata ini kalau dalam melakukan public speaking sangat penting ya. Yang tadi seperti saya bilang. Jadi seperti kayak cara seseorang melihat, menatap, dan berkedip itu pasti ada dalam tatapan maupun sering dijadikan patokan untuk menentukan gitu apakah seseorang sedang berkata jujur atau enggak. Jadi tatapan mata itu bentuk komunikasi nonverbal juga. Jadi kalau misalnya ada orang nih ibaratnya berbohong, kita bisa lihat dari tatapan matanya gitu. Terus yang itu ada penampilan. Jadi kalau kita ingin melakukan public speaking atau presentation, juga kita harus memperhatikan penampilan kita. Jangan nih penampilan kita itu seperti ya amburadul. Contohnya nih misalnya kalau yang berhijab tuh hijabnya itu dirapikan, diperbaiki gitu agar lebih bagus gitu, agar ibaratnya orang yang melihat kita tuh suka gitu, senang gitu, yang memandang pun juga enak gitu. Terus yang
C, dia ada aspek artikulasi dan intonasi suara. Jadi aspek artikulasi dan intonasi suara ini sangatlah penting dalam melakukan public speaking. Karena dalam public speaking, artikulasi dan intonasi sangat harus diperhatikan ketika berbicara di depan umum. Coba nih bayangkan, bila seorang public speaking berbicara di depan umum, tetapi intonasi suara yang digunakannya nggak jelas gitu. Terus terkadang tinggi, terkadang juga rendah gitu. Pasti para peserta atau audiens tidak akan memperhatikan ketika kita berbicara. Jadi betul ya, kalau misalnya dalam artikulasi atau kejelasan kata-kata itu juga penting dalam untuk menyampaikan public speaking ataupun presentation. Karena kalau sampai artikulasi kita tidak jelas, audiens yang melihat itu pasti tidak akan mengerti. Terus ada intonasi. Intonasi juga di sini yaitu seperti dia nada bicara. Jadi intonasi itu merupakan tinggi rendahnya nada suara atau irama bicara atau alunan nada gitu. Itu dia. Jadi ibaratnya kalau misalnya berbicara atau misalnya ingin menyampaikan di depan orang banyak, itu juga harus ada intonasinya, ada nada bicaranya. Jadi mau nada bicaranya naik, turunnya itu dia juga harus ada. Jadi ketika orang yang mendengarkannya itu merasa enak untuk didengarkan. Terus yang D itu ada aspek-aspek mengenal audiens gitu. Dalam public speaking dan presentation, seberapapun pentingnya materi gitu. Jadi kalau misalnya public speaking juga ada yang namanya penting tuh untuk mengenal materi. Audiens memainkan peranan yang lebih gitu. Lebih penting sebab audiens sendiri yang akan mendengarkan pemaparan materi kita. Jadi kalau aspek mengenal audiens ini dia ada 3, yaitu psikologis, demografis, dan kontestival. Jadi kalau misalnya demografis itu dia mencakup nih daerah asal audiens gitu. Terus ibaratnya jenis audiens itu seperti apa, pekerjaan audiens, agama, suku, atau ras dari audiens itu sendiri. Tapi kalau kontestival itu dia disebut dengan konfestival karena dia berhubungan dengan situasi yang akan dihadapi selama presentasi berlangsung. Itu dia. Terus yang E, dia ada aspek lainnya. Aspek lainnya ini dalam public speaking dan presentation itu sangat berkaitan dalam public speaking gitu kan. Jadi aspek lainnya itu dia adalah memperhatikan dalam pembuatan materi gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan public speaking atau presentation, kita juga harus memperhatikan nih materi yang akan kita bawakan. Materi yang akan kita sampaikan itu dia harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Jangan nanti materi yang kita sampaikan nih ibaratnya nggak sesuai dengan tema gitu. Jadi orang pun yang mendengarkannya juga ya ibaratnya nggak tertarik gitu. Terus kita harus terus yang kedua aspek yang lainnya juga di situ juga kita harus tampil lebih percaya diri. Kenapa begitu? Karena kita harus belajar untuk mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum. Karena ketika kita gugup, maka konsentrasi kita akan hilang. Jadi benar ya, aspek lainnya dalam public speaking ataupun presentation, kita harus tampil lebih percaya diri lagi gitu. Kita harus mengurangi rasa gugup gitu. Kita harus mengurangi rasa gugup, ibaratnya itu seperti demam panggung lah gitu kan. Jadi biar audiens atau peserta yang menyaksikan kita tuh tidak nampak kalau misalnya kita tuh merasa gugup. Jadi juga saat kita memaparkan materi gitu, konsentrasi kita pun juga nggak akan hilang.